Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil presentasi kami yang berjudul Critical Book Report Determinant Matrix. Dan hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Yogi Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari bab pertama. Pendahuluannya, yang dimana berisi buku-buku yang kami kritik. Buku yang pertama yaitu buku Aljabar, Linear dan Aplikasinya, yang ditulis oleh Stephen J. Leon dengan ISBN 979688173X. Penerbitnya Erlangga dan tahun terbitnya 2001. Urutan cetakan kelima, dimensi buku 17,5 cm kali 25 cm dan tebal bukunya 448 halaman. Di sini buku ini kami sebut buku A. Dan yang buku B judulnya Dasar-dasar Aljabar Linier. Mana penulisnya Nuril Lutfi Ajija, Sarjana SSI MSI. Yang kedua penulisnya Novia Arianti, SSI MPD. Dengan ISBN 9786236833414. Penerbitnya Umsida Press, tahun terbitnya 2010, urutan cetakan pertama. Dimensi buku ini 14,5 cm kali 21 cm. Tebal bukunya 159 halaman. Dan yang buku C, judulnya Aljabar Linier, penulisnya Swasta Mahareni MPD. Penulis yang kedua Tri Andari MPD dengan ISBN 9786020725932. Penerbitnya Unipma Press, tahun terbit 2020. Urutan cetakan pertama, dimensi buku 15,5 kali 23 cm dan tebal bukunya 71 halaman. Oke, masuk ke bab 2. Di bab 2 ini berisi pembahasan critical book report. Latar belakang masalahnya, determinan matriks adalah suatu konsep fundamental dalam aljabar linear yang memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk matematika, fisika, ekonomi, dan teknik. Determinan adalah konsep yang abstrak dan tidak selalu intuitif. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami definisi formal dan interpretasi geometris dari determinan. Proses menghitung determinan, terutama untuk matriks berukuran besar, bisa sangat rumit dan rentan terhadap kesalahan. Ini seringkali mengakibatkan kesalahan perhitungan yang dapat mengganggu pemahaman siswa atau mahasiswa tentang topik ini. Dan untuk yang ke B, permasalahan yang akan dikaji, yaitu yang pertama, mengkaji peran penting determinan matriks dalam sistem persamaan linear. Yang kedua, pengertian dasar tentang matriks dan determinan, relevansi determinan dalam konteks aljabar linear. Dan tujuan dari penulisan ini, jadi critical book ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis berbagai aspek terkait determinan matriks, mulai dari konsep dasar, metode perhitungan, hitungan aplikasi praktisnya. Penulisan ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah, menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai metodologi penelitian yang diperlukan di dalam dunia pendidikan. Di critical buku ini atau critical book report ini dibuat sebagai salah satu referensi ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu buku, menjadi bahan pertimbangan dan juga menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah aljabar linear pada jurusan Sistem Informasi di Universitas Labuan Batu. Oke, untuk selanjutnya
mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Rido. Untuk Rido dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yogi Lesmana, yaitu yang D, kajian teori, determinan matriks, kasus 1, matriks 1 kali 1. Jika A sama dengan A adalah matriks 1 kali 1, maka A memiliki inverse perkalian jika dan hanya jika A pagar 0, jadi jika kita mendefinisikannya det A sama dengan A, maka A adalah tang singular jika dan hanya jika det A pagar O. Maka A adalah tang singular jika dan hanya jika det. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Apip Ananda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, Ridho Safrijal. Oke, kasus 2. Matriks 2 kali 2. Misalkan A sama dengan A11, A12, A21, A22. Kalikan baris kedua dari A dengan A11. Oke, ini contohnya. Kurangi A21 kali baris pertama dari baris kedua yang baru. Karena A11 sama dengan 0, maka metrik yang terjadi akan menjadi ekuivalen baris dengan L jika dan hanya jika A11, A21 kurang A21, A12 sama dengan 0. Jika A11 sama dengan 0, maka kita dapat mempertukarkan kedua baris dari A. Matriks yang terjadi A21, 0, A22, A12. Akan ekuivalen baris dengan I jika dan hanya jika A21, A12 sama dengan 0. Syarat ini ekuivalen dengan syarat 1. Jika A11 sama dengan 0, jadi jika A adalah sembarang matriks 2 kali 2 dan kita definisikan, determinan A sama dengan A11, A22 kurang A12, A21. Maka A tak singular jika dan hanya jika determinan A sama dengan 0. Kasus 3, matriks 3 kali 3. Kita dapat menguji apakah suatu matriks 3 kali 3 tak singular atau tidak dengan melakukan operasi-operasi baris untuk melihat apakah matriks tersebut ekuivalen dengan matriks satuan I. Matriks di sebelah kanan akan ekuivalen baris dengan I jika dan hanya jika A11, A22 kurang A21, A12. Meskipun hitungan aljabarnya kelihatan agak murat-marit, syarat ini dapat disederhanakan menjadi A11, A22, A33 kurang A11, A32, A23 sama dengan A12, A21, A33 tambah A12, A31, A23 tambah A13, A21, A32 kurang A13, A31, A22 sama dengan 0. Jadi kita akan mendefinisikan determinan A sama dengan A11, A22, A33 kurang A11, A32, A23 kurang A12, A21, A33 tambah A12, A31, A31, A23 tambah A13, A21, A32 kurang A13, A31, A22. Aturan Kramer. Adjoins dari matriks. Misalkan A adalah matriks N kali M. Kita definisikan sebuah matriks baru yang disebut adjoint matriks dari A dengan aljabar A sama dengan A11. Ya, seperti itulah. Jika A tak singular, maka determinan A adalah skalar tak nol dan kita dapat menuliskan
A buka kurung 1 per determinan A aljabar A sama dengan 1. Jadi A kurang 1 sama dengan 1 per determinan A aljabar A. Teorema 2.3.1 aturan Kramer. Misalkan A adalah matriks tak singular N kali N dan misalkan A adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke-1 dari A dengan B. Jika X adalah penyelesaian tunggal dari A ke A, X sama dengan B, maka XI sama dengan determinan A per determinan A untuk I sama dengan 1, 2, 3, seterusnya sampai N. Bukti karena X sama dengan A kurang 1, B sama dengan 1 per determinan A, buka kurung aljabar A, B. XI sama dengan B1 A1I tambah B2 A21 tambah titik tambah BN A NI per determinan A sama dengan determinan buka kurung A per determinan buka kurung A. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Didika Saragi. Selamat malam, saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Apip. Kita masuk ke metode yang digunakan. Yang pertama, membaca dan memahami buku. Yang kedua, mengkritik dan mengevaluasi buku. Yang ketiga, pembentukan matriks koefisien dari sistem persamaan linear. Yang keempat, metode perhitungan determinan atau misalnya ekspansi kofaktor, metode eliminasi Gauss. Selanjutnya masuk ke bab 3, pembahasan secara umum buku. A. Sinopsis buku. Yang pertama, buku A. Buku aljabar linear dan aplikasinya karya Stephen J. Leon merupakan teks komprehensif yang memadukan teori aljabar linear dengan aplikasinya dalam berbagai disiplin ilmu. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa sarjana dan pasca sarjana serta para profesional. Adapun poin-poin utama yang dibahas dalam buku ini yaitu yang pertama, pengantar tentang vektor, ruang vektor, dan subruang. Yang kedua, konsep basis dan dimensi, serta teorema fundamental terkait. Yang ketiga, metode penyelesaian sistem persamaan linear, seperti metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Yang keempat, diskusi tentang eksistensi dan keunikan solusi. Yang kelima, inversi matriks dan determinan. Selanjutnya masuk ke buku B. Buku ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar tentang aljabar linear yang sangat penting bagi mahasiswa, khusus untuk mata kuliah ilmu komputer dan sains teknologi. Yang dibahas dalam buku ini yaitu satu, memahami konsep dalam dasar ruang vektor dan subruang. Dua, penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Tiga, operasi dalam dasar pada matriks determinan dan inverse matriks. Yang keempat, konsep nilai eigen dan vektor eigen serta aplikasinya dalam berbagai bidang. Yang kelima, memahami transformasi linear dan representasinya dalam bentuk matriks. Selanjutnya masuk ke buku C, buku aljabar linear yang diterbitkan oleh Unipma Press adalah buku ajar yang dirancang untuk membantu mahasiswa pendidikan matematika memahami konsep-konsep
dasar aljabar linear. Buku ini menggunakan metode pembelajaran discovery inquiry yang menekankan penemuan dan penyelidikan sebagai metode belajar. Pengembangan buku ini bertujuan untuk membuat materi lebih mudah dipahami dan lebih praktis digunakan oleh mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan dari Judika Saragi. B. Penilaian buku. Kelebihan buku. 1. Buku A. Buku ini juga memberikan aplikasi penggunaan dari teori yang diberikan, sehingga pembaca dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Buku ini juga memberikan pembuktian-pembuktian dari teorema-teorema yang diberikan, sehingga pembaca tidak perlu repot-repot dalam membuktikan teorema dari materi yang diberikan. 3. Buku ini dilengkapi dengan berbagai contoh, latihan, soal, dan masalah aplikatif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman konsep dan kemampuan analisis pembaca. Stephen J. Leon menggunakan pendekatan yang jelas dan sistematis untuk menjelaskan materi, membuat buku ini menjadi referensi yang berharga bagi siapa saja yang ingin menguasai aljabar linier dan aplikasinya. Buku B. Di buku ini hampir tidak ditemukannya typo atau kesalahan penulisan. Sama sekali, sang editor nampaknya mengerjakannya tugasnya dengan atau sang penulis sangat memperhatikan tulisan sehingga menciptakan karya yang mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh soal dan latihan yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Para penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Buku C, buku aljabar linear ini memiliki bentuk dan isi halaman yang enak dilihat. Buku ini membuat pembaca tidak akan bosan, karena isi di setiap halamannya terdapat bentuk gradasi warna. Buku ini juga terdapat bukti percobaan dari pernyataan yang telah dituliskannya pada sifat determinan dan juga pada setiap halamannya. Buku ini mempunyai latihan soal untuk pembaca agar bisa mengasah kemampuannya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh Yogi Lesmana. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Ridho. Kita masuk ke kelemahan buku. Untuk yang buku A, desain buku. Buku sudah baik karena berukuran sedang dan dicetak menggunakan kertas yang ringan dan tipis, sehingga mudah untuk dibawa. Kulit buku ini menggunakan hardcover yang seharusnya memberikan kesan elegan, tetapi dikarenakan gambar latar belakang yang bahasa dan kalimat yang digunakan dalam buku tersebut masih kurang baik karena masih susah untuk dimengerti dan dicerna. Kata-katanya tidak begitu mudah untuk dipahami, sehingga pembaca harus lebih serius dan berkonsentrasi saat membacanya. Sebaiknya penggunaan kalimat dalam dibuat untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar isi yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan dengan jelas. Untuk buku yang B, kelemahannya yaitu dalam buku ada berbagai kata-kata baru, namun tidak dilengkapi dengan indeks buku, sehingga pembaca akan sedikit kesulitan jika menjumpai istilah baru tersebut. Detail penggunaan angka yang disampaikan buku terlalu rumit. Isi halaman pada buku ini terlihat membosankan, sehingga pembaca enggan untuk melihat semua halaman pada buku. Untuk yang buku C, kelemahannya isi materi pada buku kurang lengkap, sehingga ketika pembaca ingin mencari materi yang lebih mendalam,
tidak ada pada buku ini. Penjelasannya banyak bertele-tele yang membuat pembaca tidak memahami materi yang ada pada buku. Penggunaan bahasa pada buku ini juga tidak enak untuk dibaca karena apa yang dituliskan tidak sepenuhnya bisa dimengerti, dalam artian buku ini lebih banyak contohnya ketimbang materi. Oke, untuk yang C, analisis critical book report. Buku yang A, buku aljabar linear dan aplikasinya tadi, tujuannya yaitu buku ini bertujuan untuk memberikan pengantar yang komprehensif, sehingga aljabar linear dengan fokus pada teori dasar serta aplikasi praktis dalam berbagai bidang. Penulis berusaha menjembatani kesenjangan antara konsep teoretis dan penerapannya dalam masalah nyata. Inti dari isi buku ini konsep dasarnya seperti faktor, ruang faktor, sampai transformasi linear. Matriksnya operasi pada matriks, inverse determinan, dan sistem persamaan linear. Yang ketiga itu nilai eigen dan vektor eigen. Yang keempat, ruang faktor Euclidean dan ortogonalitas. Yang kelima yaitu aplikasi. Penilaian kualitas isi pada buku ini itu kelebihan buku ini terkenal karena penyajian yang jelas dan sistematis. Mungkin ini sudah dijelaskan di kelebihan tadi. Lanjut ke buku yang B. Tujuan dari buku B ini, buku ini dirancang untuk memberikan pengantar dasar mengenai konsep aljabar linear. Penulis bertujuan memberi materi yang mudah diakses oleh mahasiswa yang baru mempelajari aljabar linear. Untuk yang buku yang C, bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang aljabar linear, dari konsep dasar hingga topik yang lebih kompleks dengan pendekatan yang ramah bagi mahasiswa. Untuk kesimpulan ini mungkin akan dibaca oleh Apip sekalian menutup pada presentasi ini. Untuk Apip, dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil presentase dari Yogi Lesmana. Bab 4. A. Kesimpulan. Dalam analisis buku aljabar linear dan aplikasinya, karya Stephen J. Lyon, Dasar-dasar Aljabar Linear karya Nuril Lutfi Ajijah, dan Aljabar Linear karya Swasti Maharani. Ditemukan bahwa ketiga buku tersebut menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep aljabar linear. Stephen J. Lyon dalam bukunya menekankan pada aplikasi praktis dan penggunaan aljabar linear dalam berbagai